Shalom, selamat sore buat kita semua. Apa kabar? Saya yakin percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Amin. Ada hal-hal luar biasa yang Tuhan lakukan buat kita. Puji Tuhan saudara, sore hari ini kita akan mengikuti ibadah live streaming dari GKMI Sungai Yordan. Biarlah mari sama-sama kita bisa mengikuti ibadah ini dengan hikmat. Sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa setiap kebaikan-Mu Tuhan yang tidak pernah putus dan habis dalam setiap kehidupan kami. Mari Tuhan, Engkau yang boleh kuasai setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, bahkan setiap keluarga kami yang sedang menonton Tuhan, streaming ini Tuhan. Mari Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan juga hadir di setiap keluarga-keluarga yang sedang menonton Tuhan. Mari Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan, kami percaya bahwa ada pengharapan yang baru Tuhan yang kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita sudah buka ibadah kita dengan doa. Mari sama-sama kita akan memuji Tuhan saudara. Bahwa kita akan menyatakan bahwa Tuhan itu baik buat kita. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selama. Sama-sama tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Oh, dia baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Saudara dimanapun saat ini saudara berada, saya mau ajak saudara bisa menyatakan kebaikan Tuhan. Let's sing. For the Lord is good. For the Lord is good. Yes, Jesus. For the Lord is good. And His mercy endureth forever. For the Lord is good. For the Lord is good. Jesus. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Sekali lagi katakan sebab Tuhan. Sebab Tuhan baik. Dia baik buat kita. Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Jesus. Sebab Tuhan baik.
Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai buat Allah kita, haleluya. Puji Tuhan saudara, sore hari ini kita akan mendengarkan suatu kesaksian dari seorang ibu yang sangat mencintai Tuhan. Betapa dia mau nyatakan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupannya. Mungkin secara manusia nggak baik, tapi dia akan menyatakan bahwa Tuhan itu baik. Saya mengundang dengan kasih Ibu Yatini. Saya mau bersaksi kepada Tuhan yang begitu Tuhan Yesus baik. Lagi keadaan corona ya, saya nggak bisa ibadah. Tapi saya bersyukur bisa nonton di YouTube bersama-sama keluarga saya di rumah. Juga saya bersyukur juga keadaan baik-baik saja, anak, cucu. Tidak ada kekurangan sesuatu apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus yang begitu menyertai kami di dalam kehidupan kami. Begitu juga Bapak Pendeta Pariki pernah datang ke rumah membawa sembako. Perhatian kepada jemaatnya dan teman-teman kami yang seiman juga tetap bisa berbagi. Begitu perhatiannya ya. Terima kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik, sangat baik. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih. Biasanya kalau kita suka panggilnya itu namanya Mami gitu kan, Mami Yatini. Baik, kita akan lanjut, ada satu orang lagi akan bersaksi. Saya mengundang Saudara John. Come on. Ya, terima kasih. Shalom. Di kesempatan ini saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Terutama ini dampak corona ini dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya melihat ada sukacita yang yang luar biasa dalam hidup saya, yaitu saya mau menjadikan contoh itu buat ada adik sepupu saya yang tinggal bareng sama saya itu. Nah, adik saya ini dia itu jarang sekali berdoa terus baca Alkitab. Soalnya dia dia Katolik. Nah, dari situ saya nggak bilang dia doa buat baca Alkitab, tapi saya menjadikan itu contoh saya dan teladan saya itu saya menjadikan contoh buat dia, yaitu saya baca Alkitab setiap saya bangun pagi, setiap saya mau tidur saya baca Alkitab. Jadi contoh dia itu pas kemarin saya kaget melihat dia pas ketika saya mau tidur, saya melihat dia berdoa. Saya bilang, wah puji Tuhan banget gitu. Soalnya dia jarang banget sih berdoa. Itu pas ketika saya lihat dia berdoa, itu hati saya senang banget ngeliat dia. Soalnya dia nggak pernah berdoa sama baca Alkitab gitu. Saya puji syukur banget. Terima kasih banget sama Tuhan menjadikan saya contoh buat dia, teladan buat dia, sehingga itu berdampak buat kehidupan dia. Nah, terima kasih, mungkin ini saja yang saya saksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Terima kasih. Puji Tuhan saudara, doa kesaksian yang saya yakin dan percaya itu bisa menguatkan kita. Mungkin secara manusia corona ini merubah banyak hal yang kebiasaan dalam hidup kita, tapi yakinlah bahwa yang Tuhan lakukan buat kita saat-saat ini adalah baik adanya, akan mendatangkan kebaikan buat kita semua. Oleh sebab itu, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan kita akan ada kekuatan baru, biar bisa kita katakan bahwa Engkau melingkupi kami Tuhan. Engkau mengangkat kami lebih tinggi Tuhan dari setiap keadaan kami Tuhan. Ku tenang sebab Kau Allahku, Kau Allahku.
aku. Haleluya. Kami kembali Tuhan Yesus pada sore hari ini dengan ibadah live streaming ini. Tuhan tolong kami semua, karena kami percaya bahwa kami tetap andalkan Tuhan, kami serahkan Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa bumi boleh digoncang, tapi kami percaya firman Tuhan tidak akan bisa digoncang. Apalagi Tuhan yang kami sembah tidak pernah akan tergoncangkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, mari lepaskan yang baik Tuhan, lepaskan yang positif Tuhan, biar bagi semua yang mendengarnya diberkati. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu, karena hamba punya kelemahan dan terbatas Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Pada sore hari ini, saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab Ibrani 12 ayat 25 sampai 29. Ibrani 12 ayat 25 sampai 29. Nah, yang saya bagi pada sore hari ini adalah ini dia. Kalau orang lain tergoncang, bahwa saudara dan saya sulit digoncangkan, itu dia. Nah, Ibrani 12 itu dia, Ibrani 12. Saya akan membacakan dengan bahasa sehari-hari Bapak Ibu. Itu dia, Ibrani 12 ayat 25 sampai 29. Alkitab katakan, sebab itu berhati-hatilah, jangan sampai kalian tidak mau mendengarkan Dia yang berbicara itu. Mereka yang tidak mau mendengarkan Dia yang datang ke bumi dan menyampaikan berita dari Allah tidak bisa melarikan diri. Apalagi kita ini yang mendengarkan Dia yang berbicara dari sorga. Kalau kita tidak mau mendengarkannya, mana mungkin kita bisa luput. Ayat 26. Pada waktu itu suaranya menggemparkan bumi, tetapi sekarang Ia berjanji, sekali lagi aku akan menggemparkan bukan saja bumi, tapi langit juga. Nah, perkataan sekali lagi menunjukkan bahwa seluruh dunia yang sudah diciptakan akan digoncangkan dan disingkirkan, supaya yang tertinggal hanyalah yang tidak dapat bergoncang. Sebab itu hendaklah kita mengucap terima kasih kepada Allah, karena kita menerima dari Dia suatu kerajaan yang tidak dapat bergoncang. Hendaklah kita berterima kasih dan beribadat kepada Allah dengan hormat dan takut, menurut cara yang diinginkan olehnya sendiri, sebab Allah kita seperti api yang menghanguskan. Mungkin Bapak Ibu Saudara di rumah membaca ayat ini berbeda dengan Lembaga Alkitab Indonesia, tetap ini adalah terjemahan sehari-hari. Nah, yang saya akan bahas dari Ibrani ini adalah Ibrani 12 ayat 25. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, banyak orang yang kurang ajar di hadapan Tuhan, itu aja. Kenapa saya bilang kurang ajar di hadapan Tuhan? Karena Ibrani 12 ayat 25 berkata begini, mereka yang belum mempunyai pengetahuan akan firman Tuhan akan menolak Yesus, tidak akan luput dari penghakiman, apalagi kita yang sudah mempunyai pengetahuan firman Tuhan, namun masih main-main, kita tetap masuk dalam penghakiman. Nah, artinya buat saya pribadi adalah ayat 25 kalau kita baca luar biasa, itu dia. Berhati-hatilah, jangan sampai kalian tidak mau mendengarkan Dia yang berbicara. Mereka yang tidak mau mendengarkan Dia yang datang ke bumi dan menyampaikan berita dari Allah tidak bisa melarikan diri. Apalagi kita yang mendengarkan Dia yang berbicara dari sorga. Kalau kita tidak mau mendengarkannya, mana mungkin kita bisa luput. Nah, saudara Bapak Ibu sekalian di rumah, yang harus kita jaga adalah ini dia. Kita harus jaga diri kita supaya jangan menolak Tuhan, karena penghakiman datang kepada kita. Nah, saya ulang sekali lagi bahwa kita harus jaga diri kita supaya jangan menolak Tuhan, karena penghakiman akan datang kepada kita. Nah, kata menolak di sini adalah bahasa daripada bahasa Yunaninya adalah paratheomai, itu dia. Paratheomai itu artinya begini, jangan menolak siapa yang datang kepada kita. Nah, jangan mencari alasan untuk tolak Tuhan dan firman. Tuhan mati di dalam posisi yang tidak bercela. Saya beritahu sekali lagi Bapak Ibu bahwa begini, Tuhan mati di dalam posisi yang tidak bercela karena Tuhan tidak pernah bersalah, itu aja. Saudara dan saya adalah orang-orang yang pernah bikin salah dan pernah jatuh dalam kesalahan. Tapi Tuhan mati dalam posisi yang tidak bercela karena Tuhan tidak pernah bersalah. Nah, saya beritahu bahwa saudara bahwa rancangan Tuhan tidak pernah salah kepada kita karena rancangan Tuhan luar biasa buat kita. Nah, coba saudara ulang itu dia karena saya berbicara agak cepat, itu aja. Rancangan Tuhan tidak pernah salah kepada kita karena rancangan Tuhan luar biasa buat kita. Nah, jika kita menolak dan mencela Tuhan dan firman-Nya dengan alasan apapun,
maka kita akan menerima segala konsekuensinya yang datang kepada kita. Artinya maksud saya begini, kita kadang-kadang mencela Tuhan, menolak Tuhan, kita berkata gak adil itu dia, dengan alasan apapun. Kadang-kala waktu kita terjepit, kita punya masalah apapun, kita datang kepada Tuhan. Tapi waktu Tuhan jawab kita, Tuhan tolong kita tidak pernah datang lagi kepada Tuhan. Nah artinya saya beritahu bahwa rancangan Tuhan tidak pernah salah kepada kita, karena rancangan Tuhan luar biasa buat saudara dan saya. Nah jika kita menolak dan mencela Tuhan dan firman-Nya dengan alasan apapun, maka kita akan menerima segala konsekuensinya yang datang kepada kita. Nah saya beritahu buat Bapak Ibu, Tuhan tidak bisa digoncang, itu dia, katakan amin. Nah Tuhan mampu mempunyai kuasa untuk menggoncangkan apa saja. Oleh sebab itu Tuhan tidak bisa dipermainkan oleh kita. Saya ulang sekali lagi, Tuhan tidak bisa digoncang dan Tuhan mampu mempunyai kuasa untuk menggoncangkan apa saja. Oleh sebab itu Tuhan tidak bisa dipermainkan oleh kita. Mungkin kita bisa saling mempermainkan sama manusia, tapi Tuhan tidak bisa dipermainkan. Makanya dia bilang begini, saya nggak bisa digoncangkan karena saya akan goncangkan bumi dan langit, itu dia. Nah artinya maksud saya begini saudara, kita harus memposisikan diri kita untuk terus takut kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang teruji dari satu masa ke masa lain sampai sekarang. Nah saya beritahu sekali lagi, Tuhan kita adalah Tuhan yang teruji dari satu masa ke masa yang lain sampai sekarang. Nah kita harus banyak berharap kepada Tuhan yang menggoncangkan kita. Artinya begini, kita harus hanya berharap kepada Tuhan yang tidak tergoncangkan. Nah saya beritahu buat saudara, ada kata muncul di situ, kata yang kita baca tadi adalah kerajaan, itu dia. Kata kerajaan itu adalah ini dia, saya beritahu buat saudara. Kerajaan adalah dalam bahasa itunya, bahasa Yunaninya adalah basileia, pemerintahan yang berdaulat, itu dia. Dominasi Tuhan atau kuasa mutlaknya Tuhan. Artinya kerajaan yang mempunyai sangat berdaulat dan mempunyai kuasa yang mutlak. Artinya saudara dan saya sedang menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Pemerintahan yang berdaulat, dominasi Tuhan atau kuasa mutlaknya Tuhan. Artinya kerajaan yang mempunyai sangat berdaulat dan mempunyai kuasa yang mutlak. Tidak tergoncangkan artinya tidak bisa digoyang, tidak bisa digulingkan. Nah saya beritahu bahwa saudara, kata tidak tergoncangkan adalah tidak bisa digoyang. Saya beritahu bahwa saudara, kalau orang punya prinsip tidak akan bisa digoyang. Contohnya, saya beritahu kalau orang yang gampang digoyang, mudah begini. Yang pertama tukang pindah-pindah gereja. Yang kedua tukang pindah-pindah yang dimentor gitu aja. Ya saya beritahu bahwa saudara, waktu saudara dimentor nggak mau diuji, nggak mau diproses. Saudara berpindah lagi cari pendeta yang lain untuk bisa benar-benar menyenangkan hati saudara. Saudara mau pindah kemanapun, Tuhan tetap Tuhan yang menyenangkan. Gak ada manusia yang bisa goncang, menyenangkan saudara. Kata yang tidak tergoncangkan, tidak bisa digoyang, tidak bisa digulingkan. Saya beritahu bangsa ini, seluruh bangsa sedang mengalami virus corona. Tapi saya beritahu sekali lagi, saya beritahu, kalau di mana di situ ada anak Tuhan yang berdoa, saya percaya gereja tidak bisa digoncangkan, gereja tidak bisa digulingkan. Saya beritahu buat saudara, perusahaan saudara tidak bisa digulingkan kalau ada anak Tuhan di dalam situ. Nah, kerajaan Allah tidak tergoncangkan, saya beritahu, kerajaan Allah tidak tergoncangkan, oleh sebab itu kita sudah menerima Tuhan, maka kita harus apa saudara? Nah ini dia, kerajaan Allah tidak tergoncangkan, oleh sebab itu kita yang sudah menerima Tuhan, maka kita harus apa? Yang pertama, catat baik-baik Bapak Ibu, itu ya saudara yang di rumah. Yang pertama, mengucap syukur. Paling mudah untuk berkata, tapi tidak mudah kalau mengalami, itu aja. Nah, mengucap syukur, kita sedang di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Kita sedang berada di dalam jalurnya Tuhan. Jalurnya Tuhan yang aman. Karena ada perlindungan Tuhan buat kita. Yang pertama kita harus mengucap syukur Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah kata mengucap syukur itu adalah begini tadi saya bilang. Bahwa kita sedang ada di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Kita sedang berada di dalam jalur yang aman. Karena ada perlindungan Tuhan buat kita. Nah saya beritahu buat di rumah. Kalau saudara aminkan kata-kata profetik ini, saya percaya saudara akan diberkati Tuhan. Yang kedua, tadi yang pertama mengucap syukur. Itu dari Ibrani 12 kita baca tadi ayat yang terakhir. Nah yang kedua adalah ini dia. Beribadah kepada Tuhan. Beribadah dalam kata itu dia dalam bahasa Yunani adalah latreo, itu dia. Melayani Tuhan dalam kemerdekaan. Menyembah Tuhan dalam ketaatan. Nah saya beritahu saudara sekali lagi. Di dalam hal-hal terjepit. Di dalam terjadi bangsa kita dan bangsa-bangsa lain dengan virus ini. Harusnya kita melayani Tuhan dengan kemerdekaan.
Kita menyembah Tuhan dalam ketaatan, saya beritahu saudara. Nah, saya beritahu sekali lagi, banyak orang yang melayani tidak dalam kemerdekaan. Karena mereka bersungut Bapak Ibu. Karena mereka bersungut susah untuk mengucap syukur. Semakin menerima firman Allah dan memahami Allah, saya beritahu, sekali lagi semakin menerima firman Allah dan memahami Tuhan, maka kita berada dalam posisi merdeka dan melayani dan beribadah. Saya beritahu bahwa saudara-saudara yang di rumah, saudara dan saya harus merdeka. Saudara tidak bisa pura-pura untuk menyembah, saudara tidak bisa berpura-pura untuk menari, saudara tidak bisa pura-pura berkhotbah. Tapi yang paling terpenting adalah begini, saudara harus memahami Tuhan, saudara harus menerima firman Allah, karena firman Allah yang tidak tergoncangkan, itu dia. Nah sekali lagi, naik lebih dalam saudara. Beribadah yang sebenarnya adalah ketaatan kepada Tuhan dimanapun kita berada, itu ibadah. Nah Tuhan, sekali lagi Bapak Ibu, sekali lagi, saudara boleh catat itu aja. Kalau saudara terlambat mengikuti, saya terlalu cepat bicara. Nah Tuhan tidak bisa dilawan. Maka saya beritahu bahwa saudara, Tuhan tidak bisa dilawan. Maka kita harus takluk di bawah kepemerintahannya Tuhan. Nah Tuhan tidak bisa dilawan, siapapun kita antara manusia dengan manusia bisa melawan. Tapi Tuhan di sini saya melihat Tuhan tidak bisa dilawan. Maka kita harus takluk di bawah kepemerintahan Tuhan. Dan harus teruji dalam ketaatan kita dalam menerima setiap firman yang akan datang kepada kita. Nah sekali lagi, ibadah yang sejati adalah memutuskan untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak benar. Memutuskan tidak melakukan atau tidak menghindari proses Tuhan. Saya beritahu saudara, sekali lagi, jika kita tidak menjaga diri dan menolak firman Tuhan, maka kita akan berhadapan Allah sebagai api yang menghanguskan. Itu Ibrani 12 ayat 29. Sekali lagi, jika kita tidak menjaga diri kita dan menolak firman Allah, maka kita akan berhadapan dengan Allah sebagai api yang menghanguskan. Ibrani 12 ayat 29. Nah, Tuhan akan tuntun saudara dan saya. Tuhan akan tuntun saudara dan saya hari demi hari untuk memahami Yesus dan beribadah dengan hormat dan takut kepada Dia. Tujuannya adalah ini, supaya kita tidak mengalami api yang menghanguskan. Nah, mari kita buka Alkitab saudara. Kalau saudara ada di rumah boleh buka Alkitab saudara. 1 Petrus 2 ayat 15 sampai 16. 1 Petrus 2 ayat 15 sampai 16. Ayat ini berbunyi begini Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau saudara ada Alkitab atau di handphonenya, itu dia, atau di iPad-nya, di iPhone-nya, saudara boleh buka, itu dia. 1 Petrus 2 ayat 15 sampai 16. Saya baca saudara. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, ayat ini kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus tetap dalam posisi takut dan gentar kepada Allah. Dan kita harus hidup dalam kebenaran sehingga kita mengalami kemerdekaan yang sejati. Kata kemerdekaan, saya beritahu bahwa saudara, kata kemerdekaan itu adalah begini dia, eleutheria itu artinya. Eleutheria adalah ini dia, hidup sebagaimana seharusnya kita hidup, bukan hidup yang mana semuanya kita. Nah itu dia. Sekali lagi, eleutheria itu artinya begini, hidup sebagaimana seharusnya kita hidup, bukan hidup yang mana semaunya kita hidup. Nah itu dia saudara, agak susah ya. Itu dia, emang agak susah itu aja. Apalagi kalau saya ngomongnya agak cepat, saudara akan susah catatnya dan tangkapnya. Saya ulang kembali ketiga kali, kalau saudara tidak mengerti, mari saudara beli korek kuping yang luar biasa, itu dia. Hidup sebagaimana seharusnya kita hidup, bukan hidup yang mana semaunya kita hidup. Nah itu dia Bapak Ibu, saudara. Nah jika kita hidup dalam Kristus, maka kita tidak boleh hidup seenaknya, itu dia aja. Orang seenaknya adalah ini dia. Dia cuma mau berdoa, minta mujizatnya Tuhan. Dia berdoa, cuma minta berkatnya Tuhan. Dia berdoa, bukan minta Tuhan tetap hadir dalam dia. Tapi semua kebutuhan. Makanya saya beritahu bahwa saudara, orang yang hidupnya sembarangan, maka tidak pernah takut akan Tuhan. Sehingga akan diperhadapkan dengan api yang menghanguskan. Contohnya proses-proses hidup. Saya beritahu bahwa saudara, setiap kita yang berkhotbah tidak mudah juga, tidak melewati juga. Saya beritahu, tidak melewati juga sebuah proses yang besar. Saudara dan saya harus ada resolusi. Saya beritahu bahwa saudara, resolusi yang kita bangun dalam hidup kita adalah hidup takut dan gentar akan firman Allah.
dan hidup benar kepada Tuhan serta memahami Tuhan yang sebenarnya. Itu dia. Ada kata resolusi di situ. Resolusi yang kita bangun dalam hidup kita adalah hidup takut atau gentar akan firman Allah dan hidup kepada Tuhan serta memahami Tuhan yang sebenarnya. Nah, saya beritahu sekali lagi, jika kita hidup dalam kebenaran, maka kita akan bisa menyembah Tuhan setiap saat dan hidup dalam kemerdekaan sehingga kita takluk diperhadapkan dengan api yang menghanguskan. Nah, saya ajak pelan-pelan saudara, saya sebentar lagi akan menyelesaikan khotbah saya. Maliaki 3 ayat 13 sampai 18. Maliaki 3 ayat 13 sampai 18. Maliaki 3 ayat 13 sampai 18. Firman Tuhan berkata, saya membacanya Bapak Ibu Saudara di rumah, saya membaca dengan bahasa sehari-hari. Tuhan berkata, kata-katamu sungguh menghina aku, tetapi kamu bertanya, apa yang kami katakan tentang engkau? Kamu berkata, percuma saja berbakti kepada Allah. Apa gunanya melakukan kewajiban kita terhadap Tuhan yang Maha Kuasa? Atau menunjukkan kepadanya bahwa kita menyesali kesalahan kita. Orang kita lihat sendiri bahwa orang-orang sombong bahagia. Orang jahat tidak hanya bertambah makmur. Tetapi kalau mereka menguji kesabaran Allah dengan berbuat jahat, mereka akan luput juga. Lalu orang-orang yang takut kepada Tuhan berbicara satu sama lain. Tuhan mendengar dan memperhatikan apa yang mereka katakan. Orang-orang yang menghormati Dia dan takut kepadanya ditulis namanya dalam sebuah buku catatan yang di hadapannya. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, mereka akan menjadi umatku. Pada hari aku bertindak, mereka akan menjadi milik kesayanganku. Aku akan mengasihani mereka seperti seorang bapak menyayangi anak yang mengabdi kepadanya. Umatku yang akan melihat lagi perbedaan antara nasib orang baik dan orang jahat, antara orang berbakti kepadaku dan yang tidak. Coba, ini bicara tentang orang fasik saudara. Luar biasa ayatnya, lebih bagus, powerful. Saya suka sekali ayat terakhir. Umatku akan melihat lagi perbedaan antara nasib orang baik dan orang jahat, antara orang yang berbakti kepadaku dan yang tidak. Perikop ini adalah saudara, saya melihat bahwa begini, dari ayat ini kita bisa belajar bahwa begini, kemenangan terakhir bagi orang benar. Saya beritahu bahwa saudara dan saya adalah orang benar, saudara dan saya orang yang menang. Nah, tangkap baik-baik, banyak orang yang main hitung-hitung rugi kepada Tuhan. Jikalau kita melakukan itu, maka kita berbicara sangat kurang ajar kepada Tuhan. Biarlah kita menjadi orang yang takut dan gentar akan Tuhan. Sampai pada akhirnya Tuhan menyambut kita dan kita luputkan dari api yang menghanguskan. Justru itu saya beritahu bahwa saudara, kemenangan terakhir bagi orang benar. Saya beritahu saudara dan saya adalah orang-orang pemenang. Saudara adalah pemain-pemain di garis depan. Mari Bapak Ibu sekalian hari ini. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sedang menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dunia boleh bergoncang. Saya beritahu langit dan bumi akan lenyap. Tapi firman Tuhan tinggal tetap. Tapi saya beritahu bahwa saudara, sekali lagi saya beritahu bahwa saudara, jangan menolak siapa yang datang kepada kita. Kalau Tuhan datang kepada kita, jangan ditolak. Jangan dicelah, jangan mencari alasan untuk tolak Tuhan dan firman Tuhan. Tuhan mati dalam posisi yang tidak bercelah karena Tuhan tidak pernah bersalah. Saudara dan saya sering bersalah. Saudara bisa bikin salah, tapi Tuhan yang kita sembah, Yesus namanya juru selamat, Dia tidak pernah bikin salah. Mari saudara tundukkan kepala saudara, tutup mata dan saya berdoa buat saudara. Tuhan, sekali lagi hamba-Mu mengangkat worship saudara di rumah. Bisa